Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 MTS Al-Irsyad Gajah. Ketemu saya pada hari ini Sabtu 25 Juli tahun 2020 dengan pelajaran fikih. Pada kesempatan ini yang kebetulan mestinya merupakan pertemuan yang perdana atau yang pertama dengan saya, namun pada kesempatan ini mapel fikih akan diajar oleh ibu peserta KKN dari YIN Kudus yang secara langsung beliau sepenuhnya saya berikan kesempatan untuk mengajar mapel fikih pada pertemuan kali ini. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fikriah Rofah, mahasiswi YIN Kudus semester 7, Prodi Pendidikan Agama Islam, yang mana sedang melaksanakan KKN di MTS Al-Irsyad Gajah. Anak-anakku semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, sebelum kita memulai pelajaran dari jarak jauh pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang dapat Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke dalam materi. Ibu kali ini ingin menerangkan tentang materi penyembelihan. Pada bulan ini tentu anak-anak sudah tahu akan ada penyembelihan di daerah masing-masing. Penyembelihan ada kerbau, kambing, dan sebagainya. Penyembelihan sendiri itu dalam bahasa Arab disebut al-zakah. Asalnya berarti dari wangian, lezat, halal, sempurna, dan manis. Sedangkan secara istilah, penyembelihan berarti memutus jalur makan. Itu adalah pengertian dari penyembelihan. Selanjutnya, rukun-rukun penyembelihan ada 4. Yang pertama, orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih. Yang ketiga, tujuan dari penyembelihan. Yang keempat adalah alat untuk menyembelih. Jadi itu adalah rukun-rukun penyembelihan. Selanjutnya adalah syarat dari penyembelihan. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Syaratnya di sini ada 3. Yang pertama harus Islam atau ahlul kitab. Yang kedua berakal sehat. Jadi orang gila, stres, atau mabuk tidak boleh menyembelih. Yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz di sini adalah orang yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ada tambahan lagi menurut Syekh Ibnu Rashid dalam kitab Bidayatul Mujtahid, menambahkan ketiga syarat tersebut ditambah 2 lagi, yaitu harus laki-laki dan tidak menyia-nyiakan sholatnya. Itu adalah syarat orang yang menyembelih. Selanjutnya hewan yang disembelih ada syaratnya juga. Yang pertama, hewan yang disembelih harus masih dalam keadaan hidup. Jadi hewan yang sudah mati bukan karena disembelih, berarti sudah menjadi bangkai. Yang kedua, hewan yang akan disembelih harus halal, baik dari segi zatnya maupun dari segi memperolehnya. Yang selanjutnya adalah tujuan dari penyembelihan. Tujuan dari penyembelihan ini untuk membedakan hewan yang sudah mati itu haram ataupun halal untuk dikonsumsi. Jadi hewan yang disembelih dengan menggunakan cara syara, dengan menggunakan nama Allah, itu halal untuk dikonsumsi. Begitu juga sebaliknya.
jika tidak menggunakan hukum syara itu haram untuk dikonsumsi. Dan juga ada yang menyembelih dengan tujuan atau niat untuk dijadikan tumbal ataupun sesajen, itu juga haram untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah alat untuk menyembelih. Alat untuk menyembelih ini harus tajam sehingga dapat mengalirkan darah dan memutuskan urat atau yang telah disyaratkan tadi, bisa memutus semuanya. Terus hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan dalam buku LKS yang sudah diberikan dari MTS Al-Lisat Gajah, ada beberapa hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan, yaitu diantaranya adalah hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat. Terus memotong pangkal leher. Yang ketiga, alatnya harus tajam. Terus yang selanjutnya memotong kedua urat dari kiri dan kanan. Selanjutnya adalah yang binatang yang disembelih harus dihadapkan ke kiri supaya bisa mempermudah orang yang menyembelih, dan membaca basmalah, lanjut membaca sholawat ala nabi, dan yang terakhir mempercepat penyembelihan supaya tidak menyiksa hewan yang akan disembelih. Yang selanjutnya ada cara menyembelih. Di sini ada dua. Yang pertama tradisional, yang kedua dengan cara mekanik. Yang cara tradisional di sini dengan menyiapkan penampung darah, lubang untuk menampung darah, dan mempersiapkan alat-alatnya. Terus lehernya binatang tersebut ditaruh di dalam lubangan darah tersebut. Selanjutnya, dan orang yang menyembelih dengan alat yang tajam sehingga darah dari binatang tersebut mengucur ke dalam lubangan yang telah disiapkan di awal. Yang kedua adalah penyembelihan secara mekanik. Jadi hewan tersebut diletakkan terlebih dahulu di dalam ruangan yang mengandung gas sehingga hewan tersebut pingsan. Setelah pingsan barulah dilakukan penyembelihan. Itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anakku. Semoga anak-anakku bisa menerima penjelasan Ibu dengan baik, sehingga anak-anakku bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa menjawab jika Bapak dan Ibu guru memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Terima kasih Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada keliru dalam penyampaian pada pagi hari ini. Selebihnya saya kembalikan kepada Bapak. Sebelumnya saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, tadi telah disampaikan materi tentang penyembelihan oleh Ibu Nurul yang petugas KKN dari YN Kudus. Selanjutnya anak-anak, dalam penyembelihan ini pada intinya bahwa penyembelihan terhadap binatang apapun itu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nurul. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini anak-anak akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan di bulan Dzulhijjah ada kegiatan yaitu penyembelihan hewan kurban. Terkait dengan ini anak-anak saya sampaikan bahwa kurban pengertiannya menurut bahasa koruba yakrobu kurban. Jadi kurbanan, koruba yakrobu kurbanan. Kurban itu secara bahasa artinya dekat atau mendekatkan diri. Sedangkan menurut istilah yang dinamakan kurban adalah perbuatan menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dan anak-anak, hukum kurban itu yang asli adalah hukumnya sunnah muakkad. Namun apabila seseorang itu bernazar, maka hukum kurban hukumnya adalah wajib. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan,
terkait dengan kurban yang insya Allah sebentar lagi kalian akan menyaksikan di desa masing-masing. Untuk itu selanjutnya anak-anak dengarkan, saya akan memberikan tugas yang harus anak-anak kerjakan dalam waktu pada saatnya nanti. Dengarkan anak-anak tugas yang saya sampaikan, yaitu tugas mapel fikih tentang pengamatan penyembelihan hewan kurban. Ketentuannya anak-anak, ini tugas pribadi bukan berkelompok, sehingga dengan demikian tiap siswa pada saat terjadi penyembelihan binatang kurban di desanya masing-masing, silakan anak-anak melihat, menyaksikan dengan bukti bahwa anak-anak berfoto dengan latar belakang proses penyembelihan binatang kurban tersebut. Hasil foto anak-anak dengan latar belakang penyembelihan binatang kurban tadi difoto, lalu di bawah foto nanti dikasih nama kalian dan dikasih keterangan yaitu penyembelihan kurban di desa kalian titik-titik, desa mana masing-masing. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab setelah panjenengan nanti menyaksikan penyembelihan kurban. Yang pertama, jumlah hewan kurban yang disembelih di desa kalian berapa jumlahnya, sapi berapa ekor, kerbau berapa ekor, lalu kambing berapa ekor. Kemudian setelah disembelih binatang kurban tadi, diserahkan atau diberikan kepada masyarakat, pertanyaannya berapa jumlah penerima daging kurban tersebut. Kemudian yang ketiga, saat menyembelih, jumlah penyembelih di desa kalian berapa orang? Sebab mungkin di desa kalian binatangnya banyak, lalu tidak mungkin lah yang menyembelih hanya satu orang. Maka berapa jumlah penyembelih di desa kalian itu? Kemudian yang selanjutnya, yang panjenengan, yang anak-anak lihat, saksikan penyembelihan kurban di desa masing-masing itu dilaksanakan tanggal berapa kurban tadi. Jadi penyembelihan hewan kurban di desa kalian itu tahun ini dilaksanakan pada tanggal berapa Dzulhijjah. Nah, untuk kalian bisa menjawab pertanyaan yang saya tugaskan tadi, tentunya kalian bisa menanyakan secara langsung kepada ketua panitia kurban di desa masing-masing. Demikian anak-anak tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas ini berlangsung setelah nanti panjenengan menerima mapel ini, lalu silakan cari informasi penyembelihan kurban di desa masing-masing akan dilaksanakan kapan. Kalian saksikan penyembelihan kurban itu, tanyakan dengan ketua panitia masing-masing. Jadi nanti setelah kalian melaksanakan tugas saya, mengumpulkan tugasnya, cukup panjenengan japri nomor WA saya sebagai guru mapel fikih kelas 9 MTS Alisad Gajah. Nanti tugasnya dijabrikan ke WA saya, yaitu pengampu mapel fikih kelas 9 MTS Alisad Gajah. Selambat-lambatnya anak-anak, yaitu 1 minggu setelah hari Idul Adha. Sekali lagi, selambat-lambatnya mengumpulkan japri ke saya, selambat-lambatnya 1 minggu setelah Idul Adha. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan mendatang, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.